1 2 tes. Tes 1 2 tes. Tes 1 2. Shalom. Ya, puji Tuhan. Salam bahagia, salam sejahtera bagi kita sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berbakti dan juga yang mengikuti secara online. Kami ucapkan selamat bergabung, baik langsung dan tunda. Biar kita datang dengan sukacita kepada Tuhan, sebab ibadah kita ini diukur oleh Tuhan. Jadi bukan ilmu, bukan harta, bukan pangkat,
ukuran di hadapan Tuhan, tapi ibadah itulah ukurannya. Amin. Alkitab mengatakan, ukurlah mereka yang beribadah di dalamnya. Jadi ibadah kita harus masuk hitungan atau ukuran Tuhan supaya kita selamat. Mari kita bangkit berdiri. Di Golgota. Golgota, darah Yesus tumpah menyucikan dosa pikiranku, menyucikan dosa perbuatanku. Oh, darahnya yang hapuskan dosaku. Darah Yesus hapuskan dosaku. Darah Yesus hidupkan kita. Darahnya tertumpah menjadi jalan selamat kembali di Golgota. Di Golgota, darah Yesus tumpah menyucikan dosa di hatiku, menyucikan dosa langkah saya. Oh, darahnya yang hapuskan dosaku. Darah Yesus hapuskan dosaku. Darah Yesus hidupkan kita. Darahnya tertumpah menjadi jalan. Darahnya tertumpah, yang tertumpah menjadi jalan selamat. Kita berdoa. Kami datang beribadah padamu Tuhan, meninggikan namamu, menguduskan namamu, membesarkan namamu, nama yang ajaib, nama yang heran, nama di atas segala nama. Itulah nama Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa menyelamatkan setiap orang yang percaya dan berseru kepadamu. Diselamatkan dari kesukaran, dari dosa,
dari neraka, dari murka Allah yang akan datang. Dan keselamatan yang kau berikan kepada kami adalah keselamatan yang sempurna. Kami akan melihat Tuhan sempurna menyelamatkan kami dari dunia ini sampai ke dalam kerajaan surga, ke langit yang baru, bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Itu sebabnya kami datang bersyukur padamu, beribadah. Biarlah ibadah ini dalam tuntunan Roh Kudus, dalam urapan kuasa Roh Kudus. Semua hamba-hambamu, imam-imam yang ambil bagian, baik LCD, singer, musik, penerima tamu semua, Tuhan urapi, khususnya jemaatmu biji matamu yang kau kasihi, urapilah kami semua Tuhan. Sehingga ibadah ini merupakan pesta rohani, di mana segala sesuatu sudah Tuhan siapkan bagi kami. Asal kami percaya dan yakin, pergumulan, persoalan, teka-teki dalam kehidupan kami yang belum terjawab, Tuhan bisa menjawab dengan baik. Sehingga kami melihat betapa Tuhan baik bagi kami, betapa Tuhan mengasihi kami, dan tidak membiarkan kami larut dalam pergumulan, dalam teka-teki yang sulit terjawab. Tetapi Engkau menjawab pergumulan kami Tuhan, dan menyelesaikan dengan sempurna. Itu sebabnya kami serahkan semua ibadah ini dalam tangan Tuhan Yesus, dalam urapan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa dan permohonan kami. Haleluya. Amin. Dia kuasa. Sembuhkan ikatan terlepas, tubuh yang kau berjalan di kaki Tuhan. Engkau dia kuasa, Tuhan Tuhan kuasa menolong saya. Dia kuasa, Tuhan dia kuasa, Tuhan Tuhan kuasa menolong saya. Dia kuasa, Tuhan dia kuasa, Tuhan Tuhan kuasa menolong saya. Sakit disembuhkan, ikatan terlepas, tubuh dapat berjalan, kita pun melihat. Dia kuasa, Tuhan dia kuasa, Tuhan Tuhan kuasa menolong saya. Oleh darah Yesus. Oleh darah Yesus kemenanganlah, ada pada Tuhan disitulah, oleh percaya kemenanganlah, oleh darah Yesus kemenanganlah, ada pada Tuhan disitulah, oleh percaya kemenanganlah, oleh darah Yesus kemenanganlah, harap pada Tuhan disitulah, oleh percaya kemenanganlah. Kerajaanmu datang.
Amin. Ya, kumanak. Bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Ku menang bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Puji Tuhan, Tuhan beri kita kemenangan dalam tiap pergumulan kita. Ya, kita bangkit berdiri. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Yerusalem baru. Yerusalem Baru kaulah mempelai Tuhan.
Terima kasih Bapak yang baik, kami telah menaikkan puji-pujian bagi keagungan kebesaran nama-Mu Tuhan. Tibalah waktunya bagi kami untuk mendengarkan sabda-Mu, firman-Mu yang hidup dan berkuasa, yang bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Memberikan kekuatan yang baru bagi kami dan kemenangan dalam tiap pergumulan kami. Memberikan petunjuk bagi kami dalam perjalanan kami sehingga kami tidak tersesat, tapi kami bisa mencapai tujuan akhir kami, kota Yerusalem baru, kota mempelai, kota yang terindah. Kesanalah tujuan akhir perjalanan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba telah berdoa. Amin. Ya, silakan. Ya, salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Dan tiba waktunya kita untuk membuka kitab suci, Injil atau Alkitab. Ya, kita buka sekarang. Kita ini Bible study atau pelajaran Alkitab, kitab Wahyu. Sekarang memasuki Wahyu 17 ayat 13 sampai 16. Wahyu 17 ayat 13 sampai 16 ini mengenai 10 tanduk atau 10 kerajaan yang belum mulai memerintah, tapi 1 jam lamanya mereka akan memerintah. Ya, ya, boleh dibaca. Wahyu 17 ayat 13. Mereka seia sekata, kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Ya, sekali lagi. Mereka seia sekata, kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang Ya, itu. binatang itu antikris. Jadi ada tritunggalnya setan, antikris, nabi palsu. Jadi ada 3. Tritunggalnya apa? Setan. Apa tadi? Apa? Setan, antikris, nabi palsu. Setan itu kepalanya, ya. Nah, terus kemudian yang kedua tadi apa? Antikris, baru nabi palsu. Ya, sama seperti Tuhan kita itu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ya, jadi tritunggalnya setan, ada tritunggalnya Allah, ya. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. 3 tapi 1. 1 tapi 3. Seperti manusia 3 tapi 1. Ada tubuhnya, ada jiwanya, ada rohnya. Ya, perhatikan. Mereka akan berperang melawan anak domba. Ya, mereka akan berperang. Ini peperangan. Ya, tritunggalnya setan dengan tritunggalnya Allah. Ya, mereka akan berperang melawan anak domba. Anak domba itulah Tuhan Yesus yang lahir di kandang domba. Ya, makanya disebut anak domba lahir di kandang domba. Ya, kenapa lahir di kandang domba? Karena tidak ada tempat untuk meletakkan kepala. Semua menutup pintu. Ya, Yusuf ya ketuk pintu, Maria ketuk pintu, tempat lahir di Bethlehem tidak ada yang membuka. Akhirnya sudah tiba waktunya, lahirlah dia di kandang domba. Alkitab mengatakan datanglah dia kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya tidak menerima dia. Tapi siapa yang menerima dia diberikan kuasa menjadi anak-anak. Terus perhatikan. Tetapi anak domba itu mengalahkan mereka
Karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Anak domba itu akan menang. Ya, ya. Jadi coba sekali lagi. Mereka akan berperang melawan anak domba. Ya, mereka itu tadi siapa itu? Siapa tadi? Nah. Siapa tadi? Tritunggalnya iblis atau setan. Itu setan, antikris, nabi palsu. Ya, setan itu bentuk naga disebut. Ya, naga. Ya, naga. Terus perhatikan. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Ya, tapi anak domba itulah Tuhan Yesus yang lahir di kandang domba akan mengalahkan mereka terus. Karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dia adalah apa itu? Tuhan di atas segala Tuhan Dan Raja di atas segala Raja. Raja di atas segala raja. Banyak raja di dunia ini, tapi di atas segala raja itulah Tuhan Yesus yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya. Terus Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia. jadi ulangi, mereka juga Mereka yang bersama. mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, Ya. yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia. Ya, jadi mereka juga akan menang, yaitu yang bersama-sama dengan anak domba, yaitu mereka yang telah dipanggil, dipilih, setia. Ya, kalau dalam kemah suci itu ini dipanggil. Nah, dipanggil itu, nah ini panggil, dipilih, setia. Nah, dipanggil itu daerah halaman gede nih, 100 kali 50. Berapa? Ukurannya 100 kali 50. Tapi kalau sudah ke ruang suci makin sedikit. Ya, ini 20 kali 10 kali 10. Nah, ini ruang suci. Ya, dipanggil, dipilih, baru setia. Setia itu ruang maha suci. Jadi makin sedikit. Yang dipanggil banyak, baru kemudian dipilih. Dari yang dipilih diminta sampai setia. Setianya itu sampai mati. Ukuran kesetiaan sampai apa? Sampai mati. Kita masih hidup ya. Selagi hidup setia. Sampai apa? Sampai mati. Ya. Nah, jadi mereka yang terpanggil, dipilih setia akan menang. Menang dalam arti bisa masuk surga. Amin. Bisa masuk surga. Sebab syarat masuk surga itu tidak hanya dipanggil, tidak hanya dipilih, tapi menang. Amin. Sampai menang. Ya. Sampai apa? Menang. Itu menunjuk adanya peperangan, adanya pergumulan, adanya perjuangan. Perjuangan itu untuk melawan bukan darah dan daging, bukan melawan manusia. Ya, manusia itu tidak untuk diperangi, tapi untuk dikasih. Tapi musuh kita adalah pertama, ya, yaitu keinginan daging. Keinginan apa? Daging. Ini keinginan daging ini banyak ini. Lihat uang orang pengen jadi miliknya. Ya kan begitu kan? Lihat mobil orang pengen jadi miliknya. Kalau lihat istri orang pengen jadi lihat laki-laki orang pengen jadi milik. Ya. Nah, itu namanya mata ya. Ya. Jadi harus menang ya. Ya. Jadi melawan musuh ini, daging ini sangat banyak keinginannya ya. Nah, saya
akan bawa dulu kita tadi musuh kita pertama itu tadi apa tadi? Pertama tadi? Apa tadi? Apa? 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 Daging dengan segala keinginannya. Kemudian dunia dengan segala keindahannya. Baru kemudian yang ketiga, setan dengan segala godaannya. Pernah digoda sama setan? Setan itu si penggoda. Siapa yang pernah digoda? Tuhan Yesus. Diperlihatkan pada semua kekayaan dunia. Ya, itu milikku, kata dia, sembah aku akan berikan kepadamu. Kemudian setelah itu apalagi diperlihatkan pada Tuhan? Pencobaan yang berikutnya apa? 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 Dibawa ke bubungan bait Allah. Jatuhkan dirimu ke atas. Nanti Allah akan suruh malaikat menjaga kakimu supaya jangan terantuk ke batu. Baru yang ketiga apa itu? Dibawa ke gunung yang tinggi. Gunung yang tinggi, lalu diperlihatkan kepada semua kemuliaan kekayaan dunia, dari kutub utara ke kutub selatan, lintang utara, lintang timur, bujur barat, bujur timur. Semua diperlihatkan. Ya, kata iblis, semua itu dalam genggamanku, dalam tanganku. Memang Alkitab mengatakan seluruh dunia dalam kuasa si jahat. Seluruh dunia berada dalam kuasa si jahat. Kerampas sama dia dari Tuhan. Ya, mulai dari taman makanya Alkitab mengatakan seluruh dunia berada dalam kuasa si jahat. Sembah aku kata Tuhan. Ada pula tertulis, engkau hanya menyembah pada Tuhan Allah. Jadi yang layak disembah itu hanya Tuhan. Amin. Hanya Tuhan. Patung tidak untuk disembah. Boleh saudara bikin patung, nggak apa-apa, tapi jangan untuk disembah. Mau patung seperti engkongnya boleh, ya, seperti encimnya boleh, ya, seperti anaknya boleh, seperti orang tuanya boleh, tapi jangan untuk disembah. Bisa mengerti? Karena Allah itu disebut Allah yang cemburu, ya, Allah yang cemburu, ya, yang membalaskan kejahatan orang tua kepada anak-anaknya, ya. Nah, saudara, ini mengenai 10 tanduk, 10 raja. 10 tanduk, 10 apa? Raja. Boleh, ya. Sekali lagi, Wahyu 17 ayat 13. Perhatikan. Mereka saya sekata, kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Ya, jadi seia sekata. Ulangi, perhatikan. Mereka seia sekata. Jadi seia sekata ini tritunggalnya setan. Tritunggalnya apa? Setan. Ya, tadi apa? Naga, antikris, nabi palsu. Mereka seia sekata, ya, ya. Mereka sekata kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang. Binatang itu adalah antikris. Diberikan kuasanya kepada antikris. Ya, terus perhatikan. Mereka akan berperang melawan anak domba, tapi anak domba itu mengalahkan mereka. Nah, mereka akan berperang. Ini peperangan antara Allah dengan setan, antara sorga dengan bumi. Perhatikan, mereka akan berperang melawan anak domba. Anak domba itulah Tuhan Yesus yang lahir di kandang
domba. Memang domba ini, anak domba itu lemah lembut. Lemah lembut. Ya, lemah lembut. Memang sikap lemah lembut ini bisa dicontoh, ya. Bisa dicontoh. Ya, lemah lembut. Aku lemah lembut dan rendah hati. Ya. Beda dengan setan, ya. Kasar dia. Keras pembawaan. Ya. Kalau keras dengan keras, bagaimana kira-kira? Ya. Suaminya keras, istrinya keras. Bagaimana kira-kira? Ya. Perang saudara. Iya kan? Perang saudara. Tapi kalau lembut, mengalahkan kekerasan dengan kelembutan. Ya. Mengalahkan kekerasan dengan kelembutan. Ya, terus perhatikan. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Ya, mereka itu tadi apa itu? Masih kan? Antikris, Setan, dan nabi palsu. antikris, nabi palsu. Antikris itu banyak nanti. Banyak nanti antikris, ya. Nah, sekarang telah bangkit banyak antikris. Jadi antikris itu banyak sekali nanti. Ya, ulangi, perhatikan Mereka akan berperang melawan anak domba. Ya, melawan Yesus anak domba. Terus, Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. jadi dapat dipastikan Yesus anak domba pasti menang. Amin. Pasti menang. Terus, Karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. jadi Yesus itu adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Itulah Tuhan Yesus. Raja di atas segala Raja. Ya, Tuhan kita itu Raja di atas segala Raja. Di dunia ini banyak raja, banyak pemimpin-pemimpin negara, tapi masih ada di atasnya. Itulah Tuhan Yesus yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya. Terus perhatikan. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang. Ya, mereka bersama-sama dengan dia juga menang, yaitu kita-kita ini, amin. Bersama dengan Tuhan, ya, Yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipanggil, terus yang telah dipilih, yang dipilih dan yang setia. dan yang setia akan menang. Jadi syarat menang itu dipanggil, dipilih, setia. Amin. Amin. Ya, siapa yang setia dalam Alkitab walaupun dia miskin? Siapa itu? Lazarus. Setia walau miskin, ya, sampai mati. Begitu mati, Lazarus dibawa kemana dia? Ke surga, ke pangkuan Abraham. Ya, kita bisa bayangkan dari batok kepala sampai telapak kaki, ya, sakit puruh, ya, rusak kulit tubuhnya. Perjuangannya berat, pergumulannya berat. Makanannya apa? Ya, itulah orang kaya makan, nanti sisa-sisanya dibuang, ya, di tempat sampah itu, ya, bak sampah lah kalau sekarang itu, ya. Nah, di situ dia datang makan, anjing-anjing juga berebut dengan dia. Nah, makanan sisa-sisa orang kaya, di situ dia, ya, tidak punya rumah, ya, pakaian compang-camping, ya, tidak punya rumah, keluarga tidak ada yang memperhatikan. Ya, pasti ada keluarganya Lazarus ini, nggak mungkin lah nggak
Entah dari Bapak D-nya lah, Pak Bu D-nya lah, ya. Ya, pasti ada keluarga. Tapi memang begitu, orang miskin itu dijauhi oleh semua saudaranya. Iya kan? Coba saudara miskin gak ada, maka aku saudara, ya kan? Tapi kalau kaya tidak saudara pun dia aku. Oh, saudara kitanya itu sahabat. Saudara saya gitu. Kalau udah miskin gak ada yang mengaku. Alkitab mengatakan orang miskin itu dibenci oleh semua saudara. Tapi tidak ada yang lebih miskin daripada Tuhan Yesus. Tidak ada yang lebih miskin. Ya, dia berkata, serigala punya liang, burung punya sarang, tapi anak manusia, Yesus tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Gak ada tempat untuk meletakkan kepala. Ya, waktu dia mau lahir diketok semua menutup pintu. Tidak ada yang membuka pintu. Ya. Sedang waktu kelahiran sudah waktunya, lahirlah dia di kandang domba. Di mana Yesus lahir? Di kandang domba. Kalau kandang domba itu kira-kira wangi atau bau? Bau ya. Menyengat itu bau pisang. Kandang domba. Disitulah Yusuf Maria. Ya. Disitulah Yesus lahir. Begitu hina dia. Tidak ada yang lebih hina daripada Tuhan Yesus di dunia ini. Tidak ada yang lebih hina. Lahirnya di kandang domba. Tidak ada tempat untuk meletakkan kepala. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Kalau saudara masih di sensus, masuk sensus. Sensus apa biasanya? Sensus penduduk. Kalau Yesus nggak masuk hitungan. Ya, seandainya sekarang ada catatan itu, catatan buku sensus itu. Ya. Nggak akan ada saudara temukan di situ nama Yesus. Nggak akan ada. Bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Begitu hinanya, kecilnya Tuhan Yesus. Begitu miskinnya Tuhan Yesus. Begitu hinanya Tuhan Yesus. Gak ada manusia lebih hina daripada Tuhan Yesus. Tidak ada yang lebih miskin daripada Tuhan Yesus. Gak ada saudara cari dimanapun. Ya. Tidak masuk hitungan. Tidak dihitung. Bayangkan saudaraku. Tapi walaupun begitu dia tetap menjalankan tugas dari surga, ya, dengan tekun dan setia. Amin. Walaupun tidak dihitung. Bayangkan dia mengusir setan. Dengan kuasa setan dia mengusir setan. Tuh. Mengusir setan disebut dia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Bayangkan. Ya. Tapi setiap orang yang menerima dia diberikan hak menjadi anak-anak Allah. Amin. Jadi di Israel itu Yesus nggak diterima. Yesus tidak diterima. Karena penolakan mereka, maka keselamatan beralih kepada bangsa-bangsa lain. Ya, Rasul berkata, mulai sekarang, mulai saat ini, kami akan pergi kepada bangsa-bangsa lain. Karena Israel menolak. Ditolak Yesus. Ya. Penolakan dari lahirnya, hidupnya ditolak.
sampai digantung mereka di atas kayu salib. Itulah bukti penolakan Israel terhadap Yesus. Ya. Tetapi justru inilah menjadi kekayaan bagi kita. Amin. Walaupun kita tidak punya duit banyak, tidak punya harta, kalau sudah punya Yesus itu, saudara sudah kaya. Amin. Amin. Walaupun tidak punya mobil, tidak punya rumah, tidak punya apa-apa, punya Yesus itu sudah kaya, saudara. Jadi kekayaan tertinggi adalah Tuhan Yesus. Milikilah Tuhan Yesus supaya saudara kaya. Amin. Amin. Jadi kekayaan itu adalah di dalam Tuhan Yesus. Gak punya apa-apa, gak apa-apa. Yang perlu punya Tuhan Yesus. Karena di dalam dialah seluruh kekayaan kemuliaan Allah. Di dalam Tuhan Yesus. Oleh dia langit dan bumi diciptakan. Oleh dia langit dan bumi segala isinya diciptakan. Itu hebatnya Tuhan. Ya, hebatnya Tuhan. Ya. Dan Yesus ini ya, yang ditolak oleh bangsanya sendiri. Ya. Ditolak oleh bangsanya sendiri. Inilah yang menjadi kekayaan bagi bangsa-bangsa di dunia. Jadi begitu kita memiliki Yesus, kita sudah memiliki kekayaan besar. Amin. Kekayaan terbesar itu apa? Tuhan Yesus. Apa kekayaan terbesar? Tuhan Yesus. Walaupun tidak punya rumah nggak apa-apa. Tidak punya gaji gede nggak apa-apa. Ya. Walaupun kita tidak punya emas, perak, tidak apa-apa. Tapi kita sudah memiliki Yesus. Inilah kekayaan yang terbesar. Amin. Jadi kita sudah memiliki apa sekarang? Kekayaan besar. Langit dan bumi semua akan hilang lenyap. Semua akan hilang lenyap. Tapi kekayaan yang kita miliki, itulah firman Tuhan. Itulah pribadi Yesus. Tidak akan hilang lenyap. Termasuk saudara yang sudah menerima Yesus ini tidak akan lenyap. Nanti kita akan saksikan semua langit dan bumi hilang lenyap. Gunung-gunung pun tidak ditemukan lagi tempatnya. Semua hilang lenyap. Bahkan langit yang kita lihat itu sekarang nanti akan mengecil. Hanya sebesar gulungan kitab. Sebesar apa? Gulungan kitab. Alkitab mengatakan, maka menyusutlah langit. Makin mengecil. Seperti gulungan kitab. Tergeserlah pulau-pulau dan gunung-gunung dari tempatnya. Semua berubah. Ya. Langit aja gitu hanya sebesar apa tadi? Gulungan kitab. Kecil saja. Bayangkan tuh gak tahu berapa triliun kilometer itu. Langit itu. Bentangannya. Ya. Belum tebalnya. Tapi Tuhan buat makin mengecil. Hanya sebesar gulungan kitab. Coba di mana tuh? Maka menyusutlah langit. Coba. Nah, ya. Ya, udah? Ya. Ya. Ayat 6 ayat 14. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung. Kalau dulu kitab dulu itu bukan bentuk lembaran ya. Bukan bentuk
lembaran. Kalau kan lembaran kertas ya. Kalau dulu kitab itu dalam bentuk gulungan. Gulungan kitab. Digulung. Bukannya itu begitu. Seperti teks. Apa itu? Teks apa? Proklamasi ya. Begitu ya. Baca. Jadi udah selesai dibaca, tutup. Gulung lagi. Begitu. Jadi ada gulungan kitab Nabi Yesaya. Nanti kitab Yeremia. Nabi-nabi itu punya sendiri-sendiri. Ngerti nggak? Yang paling panjang itu apa itu? Kitab apa itu? Apa? Mazmur. Ada sendiri kitab Mazmur. Ya, ada sendiri. Yang paling pendek apa itu? Di Perjanjian Lama. Apa itu? Apa? Hagai. Hagai berapa pasal? 2 pasal kalau salah. Kitab apa paling pendek? Obaja. Apa lagi? Kitab Obaja pendek ya. Itu dulu kitab itu begitu. Ya. Menyusuplah langit bagaikan gulungan kitab. Dan tergeserlah pulau-pulau, gunung-gunung dari tempatnya. Ya, ini menunjuk pada suatu perubahan. Ya. Nah, jadi pemerintahan. Ya, ini pemerintahan 10 tanduk ini boleh kita baca sekali lagi ya. Wahyu 17 boleh. Ayat 13 perhatikan. Wahyu pasal yang 17 ayat 13 mulai. Perhatikan. Mereka saya sekata, kekuatan dan kuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Ya, jadi ini tritunggalnya setan ya, naga, antikris, nabi palsu, ini diberikan kepada binatang tuh. Terus perhatikan. Mereka akan berperang melawan anak domba. Ya, mereka akan berperang melawan anak domba, itulah Tuhan Yesus. Terus Tapi anak domba akan mengalahkan mereka. anak domba akan mengalahkan mereka. Tadi mereka itu siapa itu tadi? Iblis. Terus antikris itu banyak ya, banyak. Terus apa lagi? Nabi-nabi palsu. Nanti satu pasukan bersatu mereka melawan Yesus anak domba Allah. Terus perhatikan. Tapi anak domba akan mengalahkan mereka. Amin. Jadi dapat dipastikan Yesus menang. Amin. Kita menang. Amin. Terus Karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Dia Raja di atas segala adalah raja. Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Terus Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang. jadi kita bersama-sama dengan Tuhan. Akan apa? Menang. Amin. Jadi walaupun besar pergumulannya, peperangannya, tapi sudah ada janji kemenangan. Ini nubuatan. Diberitahu bukan hanya peperangannya, tapi kemenangannya juga diberi tahu. Coba kalau nggak dikasih tahu menang, bagaimana saudara? Shit. Nggak mau saya ikut Tuhan. Shit. Tapi begitu tahu menang, ayo pasti menang. Amin. Pasti apa? Menang. Jadi jangan takut, pasti menang. Ya, terus perhatikan. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, Ya, dipanggil, yang telah dipilih, dipilih, dan yang setia. ya, setia sampai 16 terus. Lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Terus Dan 10 tanduk yang telah kau lihat itu serta binatang itu akan membenci pelacur itu, dan mereka akan membuat dia menjadi sunyi dan telanjang, dan mereka akan memakan dagingnya dan membakarnya dengan api. ya, dibakar dengan api. Ya. Jadi ini tadi berapa lama tadi berkuasa? Tadi berapa lama tadi semua? Pemerintahannya berapa lama? 1 jam. Kalau 1 jam itu berapa menit itu kira-kira?
1 jam, 1 jam itu berarti 1/4 hari ya. 1/24 ya. 1/24 hari, iya kan? 1 jam. 1 jam berapa hari? 24. 1/24. Kemudian 1 jam itu berapa menit itu? 60 menit. 1 jam berapa detik? Detik. Berapa itu? 60 kali berapa? Hah? Ya? Berapa? Berapa? 3.600 apa? Detik. 3.000? 6.000? 3.600 detik. Lamanya tadi apa itu? Berpuasa. Sebentar ya. Cuman 1 jam. Cuman 1 jam. Kok mau ikut setan memerintah hanya 1 jam? Bodoh namanya, ya. Bodoh. Perhatikan. Ya. Ya. Sedangkan pemerintahan yang Allah berikan kepada kita, ya sudah ada pernah diterangkan saat dunia jatuh ke tangan antikris, kita diungsikan kemana? Kemana? Padang gurun. Berapa lama itu? 3,5 tahun. Setelah 3,5 tahun baru kemudian Nah. Oh, kerajaan 1000 tahun. Setelah kerajaan 1000 tahun, ke langit yang baru, bumi yang baru, kekal selama-lamanya. Sekali lagi, ya, sekali lagi, ya, 3,5 tahun di padang gurun diungsikan. Kemudian setelah itu 1000 tahun di bumi ini menjadi raja. Di bumi ini, nih, di bumi ini. Nah, namanya disebut kerajaan 1000 tahun. Di situ nanti setan, nabi palsu, ya, antikris, setan, nabi palsu, antikris, semua roh-roh jahat itu dirantai. Di apa? Dirantai. Diikat semua. Sudah disiapkan lubangnya. Dimasukkan dalam lubang yang tidak terduga dalamnya, nggak terukur dalamnya. Semua sekarang roh-roh jahat yang di udara ini, yang tidak terhitung banyaknya, akan dimasukkan dalam lubang yang tidak terduga dalamnya. Kemudian ditutup sampai selesai pemerintahan 1000 tahun damai. Bisa mengerti? Makanya damai. Tidak ada iblis, tidak ada setan yang menggoda. Ya. Kenapa manusia jatuh dalam dosa? Karena setan. Bayangkan setan itu, Adam dan Hawa itu sempurna loh. Adam dan Hawa sempurna, bisa jatuh dalam dosa. Bisa jatuh dalam dosa. Udah sempurna, bayangkan. Sempurna tapi rapuh. Sempurna apa? Tapi rapuh, gampang tergoda.
Kalau nanti tidak ada lagi setan. Tuhan pengalaman. Ada dulu manusia sempurna, Adam dan Hawa tergoda bisa jatuh. Makanya nanti tidak ada godaan. Tidak ada si penggoda. Sudah diikat dia, dibelenggu dia. Dirantai itu. Ya. Nanti memang dibuka seketika. Dilepas. Kemudian kita naik ke sorga, ke Yerusalem baru, ke langit yang baru. Iblis dilepas, datanglah api neraka selama-lamanya. Iblis dengan antek-anteknya ya, dibakar dalam lautan api dan belerang. Ya, mereka yang mati di luar Tuhan juga dibangkitkan. Tapi untuk dibakar selama-lamanya. Disitulah tangisan, jeritan manusia. Selama-lamanya. Ya, tapi gereja Tuhan, tubuh Kristus, mempelainya Tuhan, tidak boleh diusik, tidak boleh diganggu. Amin. Tidak boleh diusik, tidak boleh diganggu. Betul-betul mempelainya Tuhan itu. Lihat nih, mempelai. Nah ini mempelai Tuhan. Nah. Disalut dengan matahari. Bulan di bawah kaki. 12 bintang sebagai mahkota di atas kepala. Coba boleh, Wahyu 12 ayat 1. Nah, ini ayat yang paling bagus diterangkan. Perhatikan ya. Wahyu 12 ayat yang pertama. Ya, ini ada ayatnya, bukan di karang-karang ini ya. Terus perhatikan. Tampaklah suatu tanda besar di langit. Suatu tanda besar di atas di langit. Ada tanda besar. Ya, terus Seorang perempuan berselubungkan matahari. seorang perempuan berselubungkan matahari, berpakaian matahari. Allah kita adalah matahari, kasih dan kemuliaan dia berikan. Makanya ini bersinar. Ini lambang kasih, kemuliaan Tuhan diberikan kepada gereja Tuhan. Kita berpakaian kemuliaan. Amin. Pakaian apa? Kemuliaan. Ya. Pernah Musa bermulia ya. Dia menghadap Tuhan. Puasa berapa lama waktu itu? 40 hari, 40 malam. Israel nggak kuat melihat. Ya. Alkitab mengatakan apa yang dialami Musa seperti itu belum apa-apa dibanding dengan nanti yang kita alami. Itu pudar. Yang diterima Musa pudar, tapi nanti kemuliaannya yang Tuhan berikan kepada kita tidak akan pernah pudar. Saudara akan mulia selama-lamanya. Amin. Jadi wajah-wajah yang banyak plek-plek dan tidak ada lagi pleknya. Amin. Yang ngompong gak ada lagi yang ngompong. Gigi palsu sudah diganti nanti dengan gigi asli lah. Amin. Yang keriput-keriput gak ada lagi. Ya, nggak ada di sana yang keriput, nggak ada. Semua yang lama itu yang baru sudah datang. Langitnya baru, buminya baru, manusia baru. Semua serba baru. Ya, serba apa? Baru. Hilang semua yang lama. Udah selesai tadi. Ya, terus perhatikan. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya. Ya, bulan di bawah kaki. Ini bulan ini biasanya disebut dalam tanda darah. Dalam tanda apa? Darah. Bintang ini menuju Roh Kudus. Matahari itu Allah Bapa. Bulan itu Allah Anak. Perhatikan. Allah Bapa, Allah Anak ini. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tritunggal Allah. Tritunggal
Allah. Itulah pakaian mempelai. Pakaian apa? Mempelai. Terang semua. Terang semua. Itu pakaian mempelai. Kasih Allah, penebusan oleh darah Yesus, tuntunan oleh Roh Kudus. Amin. Disalut dengan kasih Allah. Kemudian berpijak pada apa? Korban Kristus, penebusan oleh darah Yesus, dituntun oleh bintang. Itulah Roh Kudus. Amin. Itu pakaian Tritunggal Allah. Itulah pakaian mempelai perempuan. Itu ayatnya itu ada. Ya, udah selesai. Terus perhatikan. Dan sebuah mahkota ada 12 bintang di atas kepalanya. Terus Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. ya, sampai di situ saja. Ini pakaian mempelai ya. Kalau diterangkan nanti itu ya, perempuan sedang mengandung, ya ada lagi Bible studi khusus ya. Tapi udah pernah disinggung. Disinggung. Ya. Siapa dulu anak yang pertama itu diceritakan? Siapa itu? Siapa? Musa memimpin Israel keluar dari Mesir ke tanah Kanaan. Kemudian yang kedua, Tuhan Yesus. Baru yang ketiga, belum tahu karena belum terjadi pernikahan, belum terjadi kelahiran. Bisa mengerti? Ya, jadi dapat dipastikan kita ini akan memerintah. Masih ingat waktu itu berapa lama dulu pertama? Lama pemerintahan itu berapa lama tadi? 3,5 tahun di mana? Padang gurun. Kemudian 1000 tahun di bumi. Ini kerajaan 1000 tahun di dunia ini, cuman dibaharui. Bisa ngerti? Nah, pusatnya di mana? Ya di Yerusalem sekarang. Yerusalem itu nanti pusat pemerintahan. Ya, terus udah itu tadi baru selama 3,5 tahun di padang gurun, 1000 tahun di bumi, kemudian di langit yang baru, bumi yang baru, kekal selama-lamanya. Enak nggak, saudara? Enak nggak? Nggak bayar, gratis. Ya. Gratis. Udah pernah saudara jadi pemerintah? Belum. Udah pernah gubernur? Belum. Istri gubernur udah? Belum. Udah pernah istri raja? Belum. Istri presidennya? Belum. Coba bayangkan saudara istrinya raja. Waduh. Bagaimana? Senang nggak kalau istrinya raja? Hebat. Ya, begitu juga senangnya luar biasa. Kita menjadi mempelainya tuh istrinya, anak domba, istrinya Tuhan Yesus. Amin. Jadi mempelainya Tuhan. Ini bukan dongeng. Ini ditulis dalam Alkitab. Aku akan menjadikan engkau istriku selama-lamanya. Boleh terakhir itu. Mana coba, aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya. Ya, coba cari itu. Ya. Gampang sekarang carinya ya. Dah? Hosea berapa itu? Aku akan menjadikan engkau istriku, sehingga engkau, ya entah itu, ya Hosea berapa? Ada itu, perhatikan, ya. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya. Berapa lama? Berapa lama? Boleh pelan-pelan sekali lagi. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya. Menjadikan engkau istriku selama-lamanya.
lamanya. Terus Dan aku akan menjadikan kau istriku dalam keadilan dan kebenaran. dalam keadilan dan kebenaran. Berarti ada juga suami yang tidak adil. Ada suami yang tidak benar. Suami-suami, adil enggak nih? Benar enggak? Harus benar. Ya, terus Dalam kasih setia dan kasih sayang. dalam kasih setia dan kasih sayang. Setia mengasihi, amin. Amin. Setia mengasihi dan dalam kasih sayang. Bagaimana kalau suaminya sayang kepada istrinya, senang enggak? Tapi kalau suaminya galak gitu, main tampilingnya, main pukul. Ya. Biasanya kalau suami kasar itu, kata-kata apa yang biasanya keluar dari mulut suami? Goblok, tolol. Goblok, tolol. Pergi kamu. Pulang kamu ke rumah orang tuamu. Aduh, sakitnya ya. Habis manis apa? Aku akan menjadikan engkau istriku selama-lamanya. Sehingga engkau mengenal Tuhan. Jadi mengenal Tuhan itu sampai menjadi mempelai. Bisa mengerti? Sampai apa? Mempelai. Kalau kita sudah mempelainya berarti tidak terpisah lagi. Tidak ada yang dapat memisahkan. Diikat oleh apa? Kasih. Ikatan paling kuat itu apa? Kasih. Kasih. Ya. Nah itulah yang disebut aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Amin. Kasih itu kekal. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Jadi Tuhan mengasihi kita dengan kasih apa? Yang kekal. Pernah saudara meninggalkan Tuhan? Kecewa? Pernah? Pernah saudara marah ke Tuhan? Udah saya nggak mau lagi ikut Tuhan. Nah, sebagai manusia pasti kita pernah, tapi Tuhan tidak meninggalkan kita, tetap setia. Amin. Itulah Tuhan kita. Makanya salah satu nama Tuhan adalah yang setiawan. Apa nama Tuhan kita? Yang setiawan. Setia itu artinya dapat dipercaya. Setia artinya tidak pernah meninggalkan kita. Aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau, tidak membiarkan engkau. Dia selalu bersama dengan kita sampai akhir zaman, sampai selama-lamanya, sampai nanti kita bersanding dengan Dia. Amin. Di tahta Allah, ya, kita duduk bersama-sama dengan Dia siapa menang? Aku akan dudukkan dia bersama-sama. Kita nanti akan duduk bersama memerintah dengan dia. Ya. Kekal selama-lamanya. Mari kita mau datang pada Tuhan. Kasih setianya, ya. Nanti pada jam suci bisa tampil ke depan. Ya. Ya, pelayan perjamuan suci. Ya, kita berdoa sejenak. Kita tundukkan kepala. Bapak yang baik, itulah Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja
juru selamat bagi orang berdosa, tabib yang ajaib bagi yang sakit. Engkaulah segala-galanya bagi kami. Inilah hidup kami Tuhan. Ambillah kami menjadi milik-Mu. Ayomilah kami, lindungilah kami dengan sayap-Mu. Dengan firman dan roh-Mu Tuhan, melindungi kami. Sehingga si jahat tidak bisa menyentuh kami. Kami merasa aman dalam lindungan Tuhan. Dimanapun kami berada, kemanapun kami pergi, kami merasa aman dalam perlindungan Tuhan. Dengan kekuatan sayap-Mu, itulah firman dan roh-Mu. Engkau mengayomi kami seperti Rut di tengah malam. Di malam yang gelap, Rut berkata, kembangkan sayap-Mu melindungi aku. Engkau mengembangkan sayap-Mu melindungi kami. Itulah firman dan roh-Mu yang melindungi kami. Sehingga si jahat tidak berkuasa atas hidup kami. Kami akan menerima tubuh dan darah Tuhan. Kami terima dan sambut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari dibagikan. Tuhanku, tuntunlah. Oh ya. Oh ya, betul. Oh Yesus Tuhanku, selalu Dia nyatakan bagiku. Amin. Di siang dan malam Dia menyertaiku, Membela pelihara selalu. Ku akan berdiam dengan aman tentram, sebab aku kepunyaan Tuhan. Oh, berkat-Nya melimpah saat ku perlu. Ku bangga sebagai kepunyaannya. Kasih setianya, oh Yesus Tuhanku, selalu Dia nyatakan bagiku. Di siang dan malam, dihayati kata-katanya. Dia menyertaiku, membela pelihara selalu. Amin. Ku akan berdiam dengan aman tentram, sebab aku
sebagai kepunyaan. Ku bangga lembut. Ku bangga sebagai kepunyaan. Ku bangga. Ku bangga sebagai kepunyaanmu. Kita angkat tubuh Kristus dengan tangan kanan kita. Cawan darah Yesus kita taruh pada hati kita. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara yakin ini adalah tubuh Kristus? Kita mohon ampun atas segala dosa kesalahan kita. Setelah kita mohon ampun, kita makan dalam nama Tuhan. Kita angkat cawan darah Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah saudara yakin ini adalah darah Kristus? Kita minum dalam nama Tuhan. Kita angkat tangan kita. Kita mau bersyukur. Haleluya. Kita angkat lagu lembut, Tuhanku tuntunlah. Haleluya. Haleluya. Biar Tuhan menuntun kita yang lemah, sehingga kita menjadi kuat, bisa menjadi pemenang sampai Yerusalem baru. Haleluya. Haleluya. Tuhanku, Haleluya. tuntunlah. Ku merasa lemah, ku sungguh tak berdaya. Dalam dalam pencobaan, peganglah tanganku, ya Tuhan, Tuhanku sekala, Tuhanku tuntunlah, ku merasa
Peganglah tanganku, ya Tuhan. Peganglah tanganku, peganglah tanganku, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allahku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hidup kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau menuntun kami dengan hati-hati Tuhan, di setiap tapak perjalanan kami, di tengah dunia yang penuh dengan bahaya. Engkau menuntun kami dengan hati-hati, walaupun banyak lembah di sekitar kami, jalan yang terjal Tuhan penuh bahaya. Itulah kenyataan hidup kami di dunia. Tapi Engkau menuntun kami Tuhan lewat tangan-Mu. Itulah firman dan Roh-Mu menuntun kami, bagaikan tiang awan di waktu siang hari, tiang api di malam yang gelap. Engkau menuntun kami sampai masuk ke kota tanpa malam, Yerusalem yang baru, kota idaman, kota mempelai yang penuh dengan kesukaan, di mana tidak ada air mata lagi di sana. Duka cita perkabungan tidak ada lagi. Di sana hanya kami bersuka cita, hidup selama-lamanya dengan para malaikat Tuhan, dengan saleh-saleh Tuhan, dengan 24 jat hidup, dengan 4 jat hidup 24 tua-tua yang ada di sekitar tahta Allah. Kami akan tinggal selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dan nyanyikan dengan sukacita. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? dalam nama Tuhan Yesus adalah kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus adalah kemenangan. dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dinyanyikan dengan sungguh-sungguh, dengan iman. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan
Tuhan Yesus memberkati saudara, kita sekalian yang sudah hadir. Tuhan akan membalas berlipat kali ganda tiap pemberian dan pengorbanan kita. Ya, sebagai warta jemaat, hari Sabtu ibadah remaja muda. Minggu kita kembali ibadah pertama 7.30 di sini, ibadah kedua di Permata 10.30. Selasa kita ada doa, Rebo kembali pendalaman Alkitab. Mari kita tutup dalam doa, kita pakai berdiri. Kita doakan yang sakit, Opu Romando yang perempuan, Mama Ibu Lydia, Pak Ulung, kemudian anak Bu Sri Estuti, ya. Kita doakan juga Ibu Dia, Bu Tobing akan berangkat kembali ke Australia, ya, supaya Tuhan lindungi dalam penerbangan, perjalanan, ya, haleluya. Kami berdoa buat mereka yang sedang bergumul melawan sakit penyakit. Mohon belas kasih kemurahan-Mu, lawatan-Mu, jamahan-Mu Tuhan. Kami berdoa buat Opu Romando yang perempuan. Bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Buat Mama Ses Lydia juga, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Buat Pak Ulung juga, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Buat anak Bu Sri Estuti, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Dan yang tidak disebut namanya mengikuti secara online baik langsung dan tunda, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Kami juga berdoa buat penerbangan Ibu Dia ke Australia untuk berjumpa dengan anak, mantu, cucu. Tuhan lindungi dalam penerbangan dan juga berkati selama di Australia di sana. Biarlah berkat-Mu menyertai. Terima kasih Tuhan, baik yang dikunjungi juga Tuhan berkati semua. Yang mengikuti secara online juga berkati anak-anak-Mu. Damai sejahtera-Mu, berkat rohani jasmani turun atas mereka semua, baik pada usaha, pekerjaan, pendidikan, juga cita-cita mereka. Tuhan tolong semua. Berkati juga Ibu Susan dan juga anak, mantu, cucu, Iman dan usaha, toko, pekerjaan mereka. Berkati Tuhan. Dan sekarang saudaraku, arahkanlah pandangan-Mu kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Sang Putra dan persekutuan yang indah dan manis di dalam Allah Roh Kudus. Pulanglah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat